Selamat siang Ibu Nilu. Ya, selamat siang Ibu Sinta. Bagaimana kabarnya siang ini Bu? Baik Bu, Ibu apa kabar Bu? Baik juga Bu. Oh ya Bu, untuk menindaklanjuti pesan Ibu yang kemarin bahwa besok Ibu akan melakukan proses coaching dan Ibu akan bertindak sebagai coach ya Bu? Iya, betul sekali Bu Sinta, betul. Oke, mohon maaf ini Bu, untuk besok persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melaksanakan proses coaching agar proses coaching yang Ibu laksanakan besok dapat berjalan dengan lancar? Saya telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali potensi kunci saya Bu. Oh, iya Bu, jadi untuk proses coaching besok Ibu sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot ya Bu, sehingga coachingnya Ibu dapat menggali potensi yang ada dalam diri coachingnya Ibu. Sebelum itu Bu, sebelum Ibu melakukan coaching nanti, adakah rubrik penilaian percakapan coaching yang sudah Ibu rancang? Ada Bu, ada rubrik percakapan coaching yang sudah saya lakukan, yaitu rubrik penilaian sesuai dengan alutsista Bu. Dan saya juga akan menilai kemampuan coach saya dalam menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oke, baiklah. Kemudian, di dalam Ibu melakukan coaching nanti, kompetensi inti apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, baiklah. Kemudian Bu, dari semua kompetensi inti coaching yang sudah Ibu sebutkan tadi, adakah kompetensi inti yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Ada Bu, saya lebih mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu kepada coach saya, agar coach saya itu leluasa menceritakan permasalahan yang dia alami, seperti itu. Dengan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu? Iya. Terus setelah itu, setelah kompetensi inti coaching sudah Ibu kembangkan, kemudian apa yang menjadi target atau tujuan yang ingin Ibu capai dalam proses coaching yang akan Ibu laksanakan besok? Iya, dalam kegiatan besok saya berharap coach saya itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya yang dihadapi Bu. Dengan saya mengajukan pertanyaan berbobot, saya hadir penuh mendengarkan ceritanya dari coach saya, seperti itu. Oke, baiklah Bu. Sampai bertemu besok. Semoga proses coaching yang akan Ibu lakukan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan. Iya, terima kasih Bu Sinta. Semoga besok kegiatannya sesuai dengan yang saya harapkan Bu. Iya, sama-sama Bu. Selamat sore. Semangat Bu, semangat. Iya, semangat, saya semangat Bu. Selamat sore. Baik, selamat siang Bapak Iwayan Sukanaya dengan Ibu Nilu Surantini. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Sinta. Apa kabarnya Ibu dan Bapak? Sehat? Ya, sehat Bu, sehat. Sehat Bu, sehat. Bagus. Baiklah, hari ini Ibu Surantini yang akan melakukan coaching. Ibu Surantini akan bertindak sebagai coach dan Pak Iwayan Sukanaya akan bertindak sebagai coaching. Baiklah, dan saya di sini akan bertindak sebagai pengamat. Saya akan mengamati jalan proses coaching yang akan Ibu laksanakan. Baik, selamat melakukan proses coaching Ibu Nilu Surantini dan Bapak Sukanaya, semoga berhasil. Silakan. Ya. Terima kasih Bu Sinta. Selamat siang Pak Naya. Iya, selamat siang Ibu Nilu. Pak Naya, apa kabar Pak hari ini Pak? Ya, secara keseluruhan kabar baik sih Bu.
Iya, kelihatannya Bapak kebingungan. Apa Bapak ada masalah ya, Pak? Iya Bu. Ini kebetulan kita bertemu. Jadi mungkin boleh saya minta waktunya Ibu. Saya mau bercerita ini Bu. Bisa Bu? Bisa Pak. Boleh sekali Pak. Silakan Pak, diceritakan apa yang Bapak mau ceritakan. Iya, begini Bu Nilu. Ini Ya. kan akhir-akhir ini kok saya merasa murid-murid di kelas saya ini kok kurang antusias ya Bu dalam menerima pembelajaran. Kemudian selain itu ketika saya memberi tugas kok mereka hanya sedikit loh yang mengumpulkan tugas. Jadi bingung saya Bu, gimana ya Bu ya? Gitu ya Pak ya. Jadi menurut Pak Naya, apa yang Pak Naya harapkan dari obrolan kita hari ini Pak Naya? Iya, tentunya saya mengharapkan ada solusi Bu atas permasalahan saya ini. Oh gitu ya Pak. Terus ada lagi Pak? Iya, saya bingung Bu. Apa sih yang harus saya lakukan untuk meningkatkan antusiasme murid-murid ini? Kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan ini agar murid-murid ini bisa semangat lagi Bu? Oh iya, boleh Bapak ceritakan gimana sih kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, seperti biasa Bu, ketika saya masuk kelas, saya mengecek kehadiran murid, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian mengajak mereka berdoa. Lalu saya sudah mengajar Bu. Terkadang sih juga saya dalam mengajar, saya menampilkan bahan ajar yang saya desain sendiri, tapi kok mereka kok masih begitu-begitu saja ya Bu? Gitu Pak ya, padahal Bapak sudah segitunya melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana situasi kelas Bapak pada saat itu Pak? Ya, saat itu sih anak-anak bisa tertib Bu. Ketika saya mulai menampilkan materi ajar dalam bentuk PowerPoint, ya setelah lama-lama mereka rupanya bosan Bu. Jadi saya juga berpikir loh, kok bisa ya mereka bosan seperti itu? Oh, gitu Pak ya. Padahal Bapak sudah menampilkan video-video, harusnya anak-anaknya Bapak itu antusias. Nah, menurut Pak Naya, hal apa yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran bersama Bapak ya Pak? Iya, mungkin ya Bu ya, kalau saya ingat-ingat kembali nih, hal yang menyebabkan murid saya bosan dan kurang antusias itu mungkin yang pertama, sepertinya pembelajaran saya itu sedikit membosankan Bu. Saya memang terlalu banyak ngomong dengan ceramah-ceramah seperti itu, kesannya pembelajaran saya itu hanya monoton dan hanya satu arah. Kemudian ini anak-anak juga setelah saya pikir-pikir, saya merasa kurang memberikan peluang untuk mereka untuk bisa mengungkapkan pendapat mereka Bu. Oh, jadi Bapak merasa kurang memberikan kesempatan kepada murid Bapak untuk bertanya Pak ya dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan, atau kurang memberi kesempatan untuk berpendapat. Nah, kira-kira apa saja yang membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran Bapak Pak? Iya, kalau menurut saya sih Bu, itu pembelajaran yang bisa membuat murid antusias itu ya pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan Bu ya. Jadi pemahaman awal saya seperti itu Bu. Wah, saya sependapat dengan Bapak Pak. Lalu menurut Bapak, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid Bapak itu asik dan tidak membosankan dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Iya,
menurut saya sih Bu, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu mestinya berpusat pada anak Bu. Jadi saya lebih memberi kesempatan kepada anak-anak untuk bisa melakukan hal-hal yang mereka senangi. Jadi seperti itu Bu. Mungkin baru terpikirkan oleh saya kenapa tidak melakukan S-Breaking ya, ataupun game-game pembelajaran supaya kegiatan pembelajaran saya lebih menarik lagi. Iya, harusnya begitu ya Pak, menyelipkan ice breaking ataupun games-games pembelajaran agar proses pembelajaran Bapak lebih menarik. Nah, kemudian Pak, tentang tugas yang diberikan kepada murid Bapak, kira-kira apa ya penyebabnya sehingga murid Bapak kurang antusias dalam mengumpulkan tugas, Pak? Apa ya Bu ya? Oh iya, kemungkinan Bu, karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak ya Bu ya. Dan terkadang ini saya ya kayaknya lupa mencantumkan sumber belajarnya itu Bu. Oh, berarti tugas yang Bapak berikan ini terlalu banyak ya Pak. Kalau boleh saya tahu Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa yang Bapak di kelas ya Pak? Iya, saya ya biasa Bu menggunakan sumber belajar dari buku paket, kemudian terkadang ada beberapa buku referensi yang dari perpustakaan Bu yang saya gunakan seperti itu. Iya, selain sumber belajar yang telah Bapak gunakan, adakah sumber belajar lain lagi Pak yang Bapak gunakan Pak? Kalau untuk sumber belajar lain, iya, ada Bu. Mungkin banyak sih Bu ya. Sepertinya boleh saya coba video-video pembelajaran di YouTube kali Bu ya. Kemudian untuk bahan-bahan ajarnya mungkin saya bisa adopsi dari internet atau bisa melalui media sosial misalkan Bu ya. Atau dengan menerapkan pembelajaran, misalkan pembelajaran saya lakukan di Google Classroom, mungkin bisa menarik Bu ya. Wah, bagus sekali Pak rencana Bapak Pak. Nah, sudah mempersiapkan video-video pembelajaran yang dari YouTube, Bapak ambil media ajar dari internet, kemudian Bapak bisa menggunakan media sosial seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, selanjutnya apa sih rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Nah, yang menjadi rencana saya yang pertama Bu, tentu saya akan berusaha merancang kegiatan pembelajaran yang mengasikkan, tentunya dengan sumber belajar yang beragam. Nanti sumber belajar itu nanti saya coba-cobalah cari di YouTube, kemudian nanti mungkin saya coba-coba video pembelajaran itu, kemudian saya kemas di kegiatan pembelajaran melalui Google Classroom. Kan di situ ada materi yang bisa kita unggah bentuk video pembelajaran, dan kemudian ada tugas-tugas. Jadi saya nanti rencananya untuk memberikan tugas barang 5 sampai 6 soal saja Bu, agar anak-anak tidak bosan. Iya, betul sekali Pak. Bagus sekali rencana aksi Bapak. Bapak sudah akan mencari sumber-sumber belajar dari YouTube, kemudian mengemasnya dalam Google Classroom, dan Bapak tidak akan memberikan tugas yang terlalu banyak ya seperti sebelumnya. Nah, bagus sekali tuh Pak. Saya setuju dengan rencana Bapak. Nah, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Iya Bu. Iya, lalu apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini Pak? Iya, jadi Bu, nanti saya akan berkomitmen, ini yang akan saya laksanakan dengan sungguh-sungguh. Saya pasti akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, tentunya dengan banyak sumber media ajar, sehingga murid saya ini tetap antusias. Iya, betul sekali Pak. Nah, mulai kapan Bapak akan laksanakan komitmen ini Pak? Dan adakah orang lain yang bisa membantu Bapak? Seperti itu Pak. Iya, kayaknya mulai besok nih Bu. Jadi nanti ini mulai sore ini saya akan menemui dulu rekan saya ini,
kayaknya ini ada salah seorang rekan saya yang bisa saya ajak berdiskusi dan berkolaborasi. Kemudian saya akan segera menyusun rencana pembelajarannya, Bu. Ini kayaknya rekan saya ini, Pak Made ini selalu siap ini diajak berkolaborasi ini. Ya, betul sekali Pak. Bagus sekali rencana Bapak, Pak, dan tanggung jawab Bapak. Saya sangat mendukung, Pak. Mudah-mudahan semua dengan persiapan yang Bapak sudah lakukan, kemudian Bapak bisa aksi di sekolah, dalam kelas, sesuai dengan yang Bapak harapkan. Semoga lancar ya Pak. Iya, jadi Bu, terima kasih ini Bu Niluh sudah bisa meluangkan waktu untuk saya untuk berbincang-bincang, dan ini saya merasa tercerahkan loh. Jadi kenapa ya tidak dari dulu-dulu saya lakukan seperti itu? Ya, jadi terima kasih Bu Niluh ya. Iya, terima kasih Pak, sama-sama. Saya juga senang mendengarkan cerita dari Bapak. Semoga apa yang kita harapkan bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya. Terima kasih. Semangat ya Pak Naya ya, semangat. Oke Bu, saya tetap semangat. Iya, terima kasih. Selamat siang Ibu Niluh. Selamat siang Ibu Sinta. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah Ibu selesai melakukan proses coaching tadi, Bu? Perasaan saya sangat senang Bu meng-coaching Pak Sukanaya tadi, saya sebagai coachnya. Saya merasa bisa membantu teman dalam menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Jadi saya sangat senang sekali Bu melakukan hal tersebut. Oke, bagus Bu, bagus. Baik Bu Niluh, sedikit observasi atau umpan balik yang dapat saya sampaikan ke Ibu hasil dari proses coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi, yaitu yang pertama, Ibu sebagai coach sudah penuh semangat untuk menggali potensi dari coaching Ibu, sehingga saya perhatikan tadi coachingnya Ibu bisa dan mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Yang kedua, kemudian berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, sesuai dengan rencana yang telah Ibu siapkan, Ibu sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah menentukan tujuannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dan melaksanakan tanggung jawabnya. Oke, sudah. Kemudian kompetensi inti coaching yang sudah Ibu kembangkan tadi sudah bagus. Ibu sudah mendengarkan aktif coachingnya Ibu ketika menceritakan permasalahannya, kemudian Ibu sudah hadir dengan penuh, dan Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya Ibu dapat menemukan sendiri solusinya untuk kedepannya. Dan kemudian satu lagi, pasti tentu tujuan yang Ibu harapkan sudah tercapai karena coaching Ibu sudah berhasil menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Untuk kedepannya, Ibu bisa lebih tingkatkan lagi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar nantinya proses coaching ini dapat membudaya di sekolah Ibu, dan Ibu juga bisa melihat potensi ke depan, apa yang peluang-peluang untuk masa depan dari mengajukan pertanyaan tersebut. Bagus Ibu Niluh, tingkatkan lagi Bu Niluh. Iya, terima kasih Bu Sinta atas saran dan masukannya. Semoga dengan masukan yang Ibu berikan, dengan umpan balik yang Ibu berikan, akan saya jadikan pedoman dan akan saya bawa ke sekolah sehingga saya bisa membantu teman lain atau men-coach teman lain, rekan sejawat di sekolah, dan terutama anak-anak kita ketika menemukan permasalahan agar anak-anak kita atau rekan sejawat kita bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Terima kasih Bu Sinta, terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang kita harapkan sesuai dengan yang kita rencanakan. Terima kasih Bu. Baik Bu, sukses selalu Ibu Niluh. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Iya, sukses bersama Ibu Sinta. Ya, selamat siang. Siang Bu, siang. Selamat
siang Ibu Agung, kemudian Ibu Niluh. Selamat siang, Pak. Ya, pada hari ini kita akan melaksanakan proses coaching ya. Jadi pada kesempatan ini yang menjadi coach adalah Anak Agung Sinta Dewi, kemudian dengan coachnya Niluh Surantini. Baik, untuk memanfaatkan waktu kegiatan coachingnya, saya persilakan untuk dimulai. Baik, terima kasih Bapak Wayan Sukanaya yang sekarang selaku pengamat. Oke, baik, selamat sore Ibu Niluh. Selamat sore Ibu Sinta. Ibu Niluh, kenapa terlihat gelisah dan bingung Ibu? Iya nih Bu Sinta. Kebetulan kita ini ketemu. Bisa saya minta waktunya sebentar Bu? Saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu. Iya, tentu bisa Bu. Ayo kita berbincang di sini. Baiklah, Ibu Niluh. Ada apa Bu? Bisa Ibu ceritakan? Begini Bu, sebenarnya belakangan ini salah satu murid saya di kelas ada yang jarang tugas tepat waktu Bu. Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan seperti itu? Oke, baiklah. Tetapi sebelumnya dari perbicaraan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Niluh capai di akhir diskusi kita ini, Bu? Saya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya, Bu. Terus ada lagi, Bu? Saya juga ingin murid saya menerima pembelajaran dengan baik dan dapat menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu, Bu. Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan, Bu ya? Iya. Oke, ketika Ibu mengalami keadaan di mana murid Ibu tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, boleh Ibu Niluh ceritakan ke saya apa yang Ibu Niluh rasakan pada saat itu, Bu? Saya merasa sebagai seorang pendidik itu belum maksimal dalam memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik saya, Bu. Apa yang membuat Ibu Niluh merasa ketika murid Ibu tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, Ibu merasa belum maksimal dalam memberikan materi kepada murid Ibu? Begini Bu, saya merasa belum maksimal dalam memberikan materi pembelajaran karena ketika saya mengajar, beberapa murid saya hanya duduk diam, tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Beberapa murid yang lainnya ketika saya meminta mengerjakan tugas papan tulis, tidak ada yang bersedia, Bu. Mereka pun belajar di kelas malas-malasan, sehingga saya merasa murid saya tidak senang dengan pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Oke, baik. Selama ini, ketika Ibu menghadapi situasi seperti itu, langkah-langkah apa yang telah Ibu ambil dalam menghadapi situasi tersebut, Bu? Selama ini saya sudah melakukan berbagai metode mengajar, Bu. Mulai dari ceramah, diskusi, belajar kelompok, bahkan sampai belajar di luar kelas, Bu. Tapi hasilnya tetap sama, Bu. Mereka tetap tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, Bu. Oh, seperti itu. Iya, seperti itu ya, Bu. Kemudian, Bu, setelah Ibu melakukan berbagai metode mengajar seperti yang Ibu sampaikan tadi, tetapi Ibu merasa murid Ibu tetap tidak menunjukkan perubahan, jadi langkah atau metode mengajar seperti apa yang akan Ibu lakukan lagi agar murid Ibu dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, Bu? Saya ingin menggunakan teknologi, Bu, dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan, Bu. Bagus sekali, Bu, solusi tersebut. Bagaimana nanti model kegiatan pembelajaran yang akan Ibu gunakan, yaitu pembelajaran yang menggunakan teknologi tersebut, Bu? Saya ingin merancang pembelajaran dengan menampilkan video-video animasi sesuai dengan materi pembelajaran saya, Bu. Kemudian saya akan memanfaatkan aplikasi Quizzes untuk mengukur pemahaman
terhadap materi dengan membuat pertanyaan-pertanyaan kait materi yang telah saya ajarkan. Kemudian saya masukkan ke dalam game di Quizzes itu, Bu. Sehingga tidak ada lagi keterlambatan siswa saya dalam mengumpulkan tugas tersebut, Bu. Oke. Jadi Ibu akan membuat sebuah permainan game yang menggunakan aplikasi Quizzes itu ya, Bu. Oke, bagus sekali, Bu Niluh. Saya sangat suka rencana Ibu. Lalu, ketika Ibu menjalankan aksi tersebut, komitmen apa yang Ibu lakukan agar rencana aksi tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan? Saya akan mulai mencari sumber-sumber belajar interaktif di berbagai sumber seperti di YouTube. Kemudian saya akan juga merancang game yang terdapat di aplikasi Quizzes itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu saya masukkan dalam aplikasi Quizzes. Kemudian nanti linknya saya sebar ke grup WhatsApp kelas agar anak-anak mudah mengaksesnya. Oke, bagus Bu, bagus. Sepertinya itu sangat bagus dan tepat untuk Ibu lakukan sekarang di era digital ini, Bu. Bagus. Iya. Baik, terima kasih Bu Sinta. Bu Sinta sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dari saya, Bu. Sama-sama Bu Niluh, saya juga senang bisa mendengar cerita Ibu. Oke, selamat sore.